Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. 10 menit sebelumnya, tepat setelah keluar dari makam selatan, Chris pun langsung menghampiri Roman dan bertanya, "Tuan, apakah Anda mendapatkan sesuatu di dalam sana?" Dan Roman pun menjawab, "Ya, seperti apa yang dikatakan oleh pejuang hebat Karl Ross, sejarah Valhalla benar-benar busuk dan nampaknya Duke Vieto adalah dalang di balik semua ini. Jadi, apapun yang terjadi setelahnya, kalian harus tetap tenang dan percaya saja." Ya, itu adalah informasi yang mengejutkan. Karena jika apa yang dikatakan oleh tuannya yaitu Roman benar, pastinya akan terjadi keributan yang sangat besar. Chris hanya berharap jika dugaan dari tuannya tidak benar-benar terjadi. Dan setelah beberapa menit berlalu, Chris pun sadar jika ada sesuatu yang tidak beres terkait perbincangan antara Roman dengan Kaisar ataupun Duke Vieto. Oleh sebab itulah, ia memerintahkan kepada Kevin untuk bersiap. Begitu juga dengan prajurit-prajurit lainnya. Ya, mereka tengah bersiap untuk melakukan pertempuran. Dan benar saja, beberapa menit setelahnya, Roman pun mematahkan leher Duke Vieto ataupun Kaisar. Itu adalah situasi yang tidak terduga. Bahkan bagi Sanchez yang sangat mempercayai Roman, tepat sebelum Kaisar dibunuh, Sanchez merasakan keanehan pada perbincangan mereka. Oleh sebab itulah Sanchez mendekat dan yang terjadi, ya, Roman membunuh Kaisar. Sanchez pun langsung berteriak, "Roman, apakah ini niatanmu dari awal untuk menghancurkan Valhalla seutuhnya?" Sebenarnya Roman ingin menjelaskan fakta terkait kebenaran dari Valhalla, tapi nampaknya Sanchez tidak ingin mendengarkan hal tersebut. Malahan ia memerintahkan setiap orang untuk menyerang Roman karena ia telah membunuh Kaisar. Tentu saja perintah tersebut langsung direspon oleh setiap warga Valhalla yang berada di makam selatan. Setidaknya ada ratusan ribu pejuang di sana. Dan dalam sekejap, seluruh warga Valhalla yang sebelumnya sangat menyukai Roman kini telah berubah menjadi musuh bebuyutan. Dan lagi-lagi, sebenarnya Roman ingin menjelaskan situasi yang terjadi dan memberitahukan fakta sebenarnya. Tapi nampaknya karena kegilaan dan juga kemarahan, setiap warga Valhalla tidak peduli terkait dengan hal tersebut. Dan pertempuran pun terjadi. Ratusan ribu orang melawan satu orang. Tapi hasilnya seperti yang sudah diprediksi. Bahkan sebenarnya sebagian besar prajurit Valhalla tahu jika mereka tidak akan bisa mengalahkan Roman. Tapi karena menyangkut harga diri kekaisaran mereka, mau tidak mau mereka pun tetap berjuang walaupun nyawa taruhannya. Dan alhasil pembantaian sepihak pun dimulai. Ya, siapapun yang menyerang Roman, semuanya berakhir dengan kematian. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan Sanchez yang menyaksikan hal tersebut bahkan sampai terdiam. Ya, berkat perintahnya ribuan orang telah terbantai. Ia tidak tahu apakah perintah tersebut benar atau salah. Tapi tiba-tiba sebuah bisikan iblis memasuki telinganya. Bisikan tersebut berkata, "Apa yang kau takutkan? Roman telah membunuh Kaisar dan orang-orang yang kau percayai. Jadi jangan ragu, bunuh saja Roman Dimitri." Dengan bisikan tersebut, keteguhan hati Sanchez kembali diperkuat. Lalu ia pun mengambil alat komunikasi sihir dan berkata, "Warga Valhalla,
Kaisar saat ini telah dibunuh oleh orang luar, yaitu Roman Dimitri. Aku sebagai wakil dari Kaisar memerintahkan setiap orang untuk memburu Roman Dimitri. Jangan biarkan ia keluar dari makam selatan. Dan saat itu Sanchez bertekad jika ia tidak akan membiarkan Roman Dimitri keluar dari makam selatan hidup-hidup. Dan atas perintah itu juga warga Valhalla pun lebih menggila lagi dan informasi mulai tersebar ke seluruh penjuru Valhalla. Tapi untungnya bagi Roman Dimitri, jumlah bukanlah masalah. Siapapun yang berusaha mendekatinya berakhir dengan sangat mengenaskan. Bahkan Ger, pimpinan dari kaum minoritas, tidak bisa bertahan melawan dua serangan Roman. Padahal ia merupakan pendekar pedang bintang 5. Dan jika ia menggunakan kekuatan kaumnya dan berubah menjadi hewan buas, sebenarnya Ger setara dengan pendekar aura bintang 6. Tapi hasilnya tetap sama. Jika saja lawannya bukan Roman Dimitri, mungkin ia memiliki peluang untuk menang. Tapi peluang tersebut terkubur hidup-hidup karena lawannya adalah monster sejati. Di sisi lain, tidak seperti Roman, pasukan yang dipimpin oleh Chris nampak sedikit kesulitan. Alasannya bukan karena mereka lemah, melainkan karena pasukan Valhalla yang tiada habisnya. Tapi untungnya berkat teknik yang diajarkan Roman, mereka bisa bertahan sedikit lebih lama. Itu adalah teknik yang menggunakan kekuatan kelompok. Mereka dibagi menjadi 10 kelompok dan bertahan satu sama lain. Adapun Chris dan juga Kevin, mereka tidak termasuk dalam kelompok tersebut, melainkan secara membabi buta membantai siapapun yang dianggap berbahaya. Tapi sayangnya tidak semua lawan-lawan mereka adalah prajurit lemah, apalagi para suku barbar dan minoritas. Tak kala mereka mengubah tubuh mereka menjadi hewan buas, kekuatan mereka naik beberapa kali lipat. Chris dan juga Kevin hampir kehabisan tenaga karena terus-menerus melawan mereka. Dan saat situasi benar-benar buruk, tiba-tiba bantuan tak terduga pun muncul. Ya, itu adalah bangsa Dark Elf. Sebenarnya tepat setelah membunuh Kaisar, terjadi keheningan di antara Dark Elf. Mereka tidak mengetahui niat dari Roman Dimitri yang tiba-tiba membunuh Kaisar. Seseorang elf pun bertanya kepada pimpinan mereka, yaitu Darkan, terkait tindakan apa yang mereka harus ambil. Tentu saja Darkan sangat bingung apa yang harus ia lakukan. Itu adalah sebuah dilema. Valhalla merupakan teman yang menganggap dan mengakui Dark Elf dari dahulu. Jika mereka membantu Roman, pastinya rumah mereka akan dihancurkan dan mereka tidak akan pernah mendapatkan tempat tinggal lagi di Valhalla. Tapi walau begitu, Roman Dimitri adalah penyelamat pohon dunia, dan bagi elf, pohon dunia adalah hal yang lebih penting. Hingga pada akhirnya Darkan pun memutuskan untuk membantu Roman. Alasannya sederhana, Roman telah memasuki makam selatan. Pastinya ia memiliki sesuatu yang membuatnya harus membunuh Kaisar. Apalagi Roman merupakan sosok yang diakui oleh pohon dunia. Itu menandakan jika Roman adalah orang baik. Dan mereka yang melawan Roman pastinya orang jahat. Dengan perintah tersebut, para Dark Elf pun mulai membantu pasukan Dimitri. Ya, sebagian dari mereka adalah pemanah, tapi ada juga Dark Elf yang berspesialisasi sebagai penyihir. Intinya mereka adalah petarung jarak jauh. Dukungan tersebut tentu saja merupakan bantuan yang sangat besar bagi pasukan Dimitri.
Dan karena Dark Elf membantu, ada kesempatan bagi mereka untuk bisa melarikan diri. Karena tepat di ujung hutan elf ada sebuah portal yang bisa membawa mereka keluar dari makam selatan. Dan tentunya itu membuat Roman juga pasukan Dimitri mulai melarikan diri dengan cara memasuki hutan elf. Tentu saja itu bukanlah pelarian yang mudah karena sambil bertahan mereka harus terus berlari sampai menuju ujung hutan. Tapi untungnya Roman Dimitri bersedia untuk menghambat setiap pasukan yang berusaha untuk menyerang mereka. Ada alasan kenapa Roman bertindak sebagai umpan. Itu semua karena Roman memiliki sebuah firasat. Bergeraknya Valhalla pastinya akan langsung diketahui oleh Kekaisaran Kronos. Dan oleh sebab itu Kekaisaran Kronos pastinya akan langsung bergerak. Dan Dimitri dalam bahaya. Jadi Roman memerintahkan Chris dan yang lainnya untuk melarikan diri terlebih dahulu dan kembali ke Dimitri. Dan tentunya tidak hanya itu, mereka juga harus membantu serikat kerajaan. Karena jika federasi atau serikat kerajaan hancur, itu akan merugikan Dimitri. Intinya, tepat setelah Roman mengetahui jika Valhalla merupakan anjing dari Kekaisaran Kronos, maka Alexander akan mulai bergerak. Dan targetnya tidak hanya Dimitri, melainkan seluruh aliansinya. Oleh sebab itulah Roman mengirim Chris dan yang lainnya untuk pergi terlebih dahulu. Dan berkat Roman juga bantuan dari Dark Elf, perlahan rombongan Chris pun mulai menjauh. Adapun Roman, ia harus berurusan dengan ratusan ribu prajurit Valhalla. Apalagi sosok baru mulai menampakkan dirinya. Ya, tubuhnya seperti monyet, tapi perawakannya seperti manusia. Sebut saja ia merupakan manusia monyet yang tinggal di hutan makam selatan. Ia bernama Muroro, pimpinan dari bangsa ataupun ras manusia monyet. Tepat sebelum bertarung, Muroro pun bertanya kepada Roman alasannya membunuh kaisar. Dan Roman pun mulai menjelaskan fakta bahwa tepat setelah ia mendapatkan informasi dari makam, bisa disimpulkan bahwa Duke Vieto adalah anjing dari Kekaisaran Kronos. Ya, walaupun para prajurit Valhalla tidak bisa mendengarkan percakapan mereka, tapi bisa Roman pastikan jika Duke Vieto mengakui fakta tersebut. Tapi sayangnya bagi Muroro itu hanyalah sebuah lelucon. Dan bahkan jika itu adalah fakta, sebagai pejuang dan penduduk asli Valhalla, ia tidak akan pernah mengakuinya. Dan alhasil negosiasi gagal. Muroro bukanlah pejuang yang lemah, bahkan ia diakui oleh penduduk Valhalla. Dan dengan perintahnya, seluruh bangsa manusia monyet dan juga pasukan Valhalla pun mulai menyerang Roman secara bersamaan. Nah, saat Roman menghadang setiap musuh dan membiarkan pasukan yang dipimpin oleh Chris melarikan diri, Muroro beranggapan jika Roman akan segera menyusul mereka, tak kalah rombongan Chris berhasil keluar dari portal. Tapi ternyata asumsi tersebut salah, karena tepat setelah rombongan Chris keluar dari makam selatan, bukannya ikut melarikan diri, Roman malah tetap menetap di sana. Yang artinya dari awal memang tujuan Roman adalah bertarung dengan seluruh pasukan Valhalla dari berbagai macam jenis ras dan suku. Sebelum bertarung, Roman bahkan sempat berkata, "Aku tidak akan melarikan diri. Jadi aku harap kalian tetap memegang dan menjaga kebanggaan Valhalla sampai terakhir." Dan kali ini Roman Dimitri benar-benar serius. Ia pun mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan ratusan ribu pasukan Valhalla. Dan
chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.